Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amal. Saya akan menjelaskan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kerja PT Yamaha Indonesia. Dari kelas A, Palembang. Pokok bahasan yaitu rumusan masalah, faktor mempengaruhi kepemimpinan, indikator produktivitas kerja, metode penelitian. Sejarah singkat PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau disingkatkan Y berdiri secara resmi tanggal 6 Juli 1974. PT Yamaha memproduksi sepeda motor beserta suku cadangnya. Awalnya berlokasi di Pulau Gedang, Jakarta Timur, dan kemudian menambah lokasi baru untuk menunjang operasional serta kegiatan produksi pabrik. Motor Yamaha menjalankan kegiatan operasinya sebagai pabrik perakitan yang semua komponen diimpor dari Jepang dan dilakukan secara manual dengan jumlah tenaga yang relatif sedikit dengan produksi rata-rata 10 unit per hari. PT Yamaha Indonesia didukung oleh sekitar 2.000 karyawan, memproduksi sendiri, mengekspor produknya beberapa negara yaitu seperti Jepang, Thailand, Cina, dan Malaysia. Pada tahun 1990, dalam rangka memperkuat dan memperlancar kegiatan usaha, maka PT Yamaha Indonesia melakukan kerjasama antar satu sama lain. Pada dasarnya PT Yamaha Indonesia merupakan perusahaan modal asing dengan modal sebesar dana investasi 85% berasal dari Yamaha Motor CO dan 15% berasal dari Mitsui dan CO. Rumusan masalah. 1. Apakah gaya kepemimpinan dan motivasi mempengaruhi produktivitas kerja? 2. Berapakah besar pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap produktivitas kerja? Tujuan masalah. Untuk mengetahui dan menjelaskan kuatnya pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap produktivitas kerja pada PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. 2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap produktivitas kerja pada PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Faktor dan mempengaruhi gaya kepemimpinan. 1. Kepribadian, personality, pengalaman masa lalu, harapan pemimpinan. Hal ini mencakup nilai latar belakang dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan. 2. Karakteristik, harapan dan perilaku bahan mempengaruhi terhadap apa yang kepemimpinan. 2. Karakteristik, harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinan. 4. Iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. 5. Kebutuhan tugas setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya kepemimpinan. Indikator produktivitas kerja. Kemampuan. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan karyawan sangat tergantung pada keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini memberikan daya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya kepada mereka. 2. Meningkatkan hasil yang dicapai. Berusaha meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. Jadi, upaya manfaatkan produktivitas kerja masing-masing terlibat dalam suatu pekerjaan. Indikator produktivitas kerja. 3. Semangat kerja. Ini merupakan usaha untuk lebih baik dan dari kemarin. Indikator ini dapat dilihat dari etos kerja dan hasil dicapai dalam satu hari kemudian dibandingkan dengan hari sebelumnya. 4. Pengembangan diri. Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan kerja. Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan harapan dengan apa yang akan dihadapi. Sebab setiap kuat tantangannya, pengembangannya diri mutlak dilakukan. Begitu juga harapan untuk menjadi lebih baik pada gilirannya akan sangat berdampak pada keinginan karyawan untuk meningkatkan kemampuan. Indikator produktivitas kerja. 5.
Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah lalu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan kualitas kerja seorang pegawai. Jadi meningkatkan mutu bertujuan 31 untuk memberikan hasil yang terbaik pada gilirannya akan sangat berguna bagi perusahaan dan dirinya sendiri. 3. Efisiensi. Perbandingan dengan apa yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan masukan keluaran merupakan aspek produktivitas yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi karyawan. 5. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian untuk mendapatkan data sebagai objek penulisan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah 1. Data primer. 1. Metode wawancara. Metode wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti guna mendapatkan data-data yang diperlukan. 2. Metode kuesioner yaitu dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk mendapatkan jawaban secara tertulis, dan beberapa karyawan yang memiliki objek penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan secara tertulis dengan alternatif jawaban yang telah disediakan. Metode penelitian. Populasi dan sampel. 2. Penelitian ini berlangsung selama bulan Juni-Agustus 2020 menggunakan metode pengambilan secara acak, simple random sampling, yang dimana seluruh anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dalam penelitian ini sebagai sampel dengan teknik pengambilan sampel jenuh atau sampling dan total, sehingga semua karyawan yang ada PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dijadikan sebagai responden. Mereka menggunakan skala Likert sebagai acuan untuk mengukur hasil responden, dan kuesioner dari kuesioner tersebut penulis oleh menggunakan program aplikasi SPSS versi 25. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang berjumlah sebanyak 72 orang. Karakteristik responden diperoleh berdasarkan kuesioner yang menulis sebab pada PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Untuk analisis lebih lanjut, jumlah tersebut akan dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini. Metode penelitian. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Uji identitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 2. Uji reliabilitas. Reliabilitas atau kendala adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau perangkat alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama, tes dengan tes ulang akan memberikan hasil yang sama, atau untuk mengukur yang lebih subjektif, apakah dua orang penelitian memberikan skor yang mirip. Reliabilitas antara penelitian. Reliabilitas tidak sama dengan validitas, artinya pengukuran yang dapat diadakan untuk mengukur secara konsisten tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. 3. Uji koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat tidaknya hubungan linear untuk variabel. Koefisien berasal dari dilambangkan dengan huruf R, di mana nilai R dapat bervariasi dari 1 sampai 1. Nilai R yang menaiki min 1 atau 1 menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut. Nilai R yang mendekati 0, sedangkan tanda positif dan negatif memberikan informasi mengenai arah hubungan antara dua variabel tersebut. Jika bernilai positif, maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang searah. 4. Uji koefisien dimensi. Koefisien dimensi pada reaksi linear
diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varian dari variabel terkaitnya. Secara sederhana, koefisien definisi terhitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi R. Kelemahan: sebaiknya pemimpin PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing memberikan contoh suri teladan baik bagi para karyawan sehingga karyawan lebih semangat dan bekerja, mempunyai motivasi tinggi sehingga produktivitas kerja akan semakin meningkat. 2. Sebanyak pemimpin PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing selalu perhatikan karyawan dengan memberikan perhatian yang lebih sehingga karyawan akan merasa dekat dengan pemimpinan, dan jika karyawan merasa ada kendala dalam pekerjaan, karyawan akan cepat melaporkan kepada pimpinan. Kelebihan: 1. Dengan adanya gaya kepemimpinan yang sesuai dapat diharapkan oleh karyawan dalam membentuk mental dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Adanya produktivitas dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya ekonomi yang dilakukan secara efektif dan membutuhkan keterangan organisator dan keahlian sehingga mempunyai tingkat hasil guna yang efektif dan sangat tinggi. 3. Dengan adanya produktivitas kerja membentuk kepedulian pada karyawan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan tenang. Itulah dapat saya sampaikan, lebih dan kurang maaf saya mohon ampun. Thank you all for today. Terima kasih.